Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Nah, apakah hari ini kalian semua masuk? Baik, jika semuanya masuk, saya tidak perlu mengabsen kalian satu persatu ya. Jadi, kita langsung mulai ke pembelajaran hari ini. Namun, sebelum memulai pembelajaran kali ini, langkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang teks berita kepada kalian. Pada pertemuan minggu lalu, sudah sempat saya terangkan sedikit tentang teks berita ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi tentang apa itu teks berita. Mulai dari pengertian, unsur-unsur, struktur, dan lainnya. Tetapi sebelum itu, saya akan menunjukkan kepada kalian satu contoh teks berita yang ada di media massa. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah salah satu contoh teks berita yang berhubungan dengan kerusakan alam. Bisa kalian lihat dan juga baca sedikit. Nah, jika sudah, sekarang kita akan beralih ke pengertian berita. Namun sebelumnya, saya mau bertanya kalian. Ada yang masih ingat tentang apa itu pengertian berita? Ya, boleh silakan dijawab. Ya, betul sekali. Jadi, berita adalah sebuah bentuk laporan yang berisi informasi bersifat aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Berita juga merupakan sebuah informasi penting yang ingin selalu diketahui oleh masyarakat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat untuk diperbincangkan. Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa berita merupakan sebuah teks yang berisi informasi baru atau yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dalam berita. Di dalam berita terdapat 6 unsur. Yang pertama, ada what atau apa. Menjelaskan apa yang terjadi mengenai peristiwa yang akan diangkat. Yang kedua, ada who atau siapa. Adalah salah satu unsur yang akan menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam sebuah peristiwa yang akan diceritakan. Yang ketiga ada where atau di mana. Akan menjelaskan suatu tempat terjadinya atau lokasi kejadian dari peristiwa itu. Yang keempat ada when atau kapan. Unsur ini akan menjelaskan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Yang kelima, ada why atau mengapa. Unsur ini akan menjelaskan alasan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi dan juga latar belakang dari peristiwa itu. Yang keenam, ada how atau bagaimana. Unsur ini nantinya akan memberikan penjelasan mengenai proses atau kronologis dari peristiwa dalam berita yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur yang pertama ada judul berita. Pada judul selalu berisi tentang kata kunci yang menggambarkan apa isi dalam berita tersebut. Selain dituntut harus menarik, biasanya judul berita juga mengandung beberapa unsur dalam teks berita. Struktur yang kedua ada teras berita. Teras berita atau disebut juga sebagai line news terletak di awal paragraf dan berisi pokok atau inti dari berita tersebut. Pada umumnya, teras berita terdiri dari 3 kalimat, serta dapat memberikan gambaran umum dari isi berita tersebut.
Yang ketiga ada badan berita. Badan berita ini sangat penting karena berisi informasi yang menjelaskan tentang adanya struktur dalam teks berita sebelumnya, yaitu teras berita. Yang keempat, ada kaki berita. Kaki berita menampilkan informasi tambahan dan tidak mempengaruhi isi teks berita secara keseluruhan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Dalam teks berita, kata-kata dan kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat disajikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah untuk dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua petik ganda dan disertai keterangan penyertaannya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Nah, selanjutnya ada penyampaian sebuah berita. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Nah, selanjutnya ada pentingnya sebuah berita. Nah, saya mau tanya sama kalian, menurut kalian, apa sih pentingnya sebuah berita bagi masyarakat? Ada yang tahu? Gak boleh baca ini ya, tapi harus sesuai dengan pengetahuan kalian sendiri. Ya, siapa yang tahu boleh dijawab. Nah, betul sekali. Jadi, pentingnya sebuah berita bagi masyarakat adalah memberikan kita dengan mudah mengetahui tentang segala hal yang berada di media akhir-akhir ini. Namun, jangan terlalu mempercayai sebuah berita yang belum terlalu jelas akan asal-usulnya. Karena bisa jadi berita tersebut adalah hoax belaka. Jadi harus penting-penting untuk memilih berita ya. Selanjutnya ada soal. Saya akan memberikan 3 soal kepada kalian. Soal ini bisa kalian kerjakan nanti setelah pembelajaran ini selesai. 3 soal ini akan saya masukkan ke dalam penilaian harian kalian. Jadi tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Sekarang boleh kalian catat soalnya atau mau kalian screenshot juga boleh. Silakan. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan berlanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan di awal tadi adalah kita dapat mengetahui bahwa berita itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya berita, kita jadi dapat mengetahui hal-hal apa saja di luar sana yang sedang terjadi, atau bahkan sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tetapi, kita juga harus pintar-pintar dalam memilih berita agar tidak termakan oleh hoaks belaka. Sebab, jika kita tidak teliti memilih berita, informasi yang akan kita terima, maka besar kemungkinan jika kita juga dapat termakan oleh hoaks itu. Nah, karena materinya sudah selesai, sekarang saya akan bertanya kepada kalian. Apakah dari kalian ada yang kurang paham tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi?
Jika ada, boleh ditanyakan bagian mana yang menurut kalian kurang dipahami agar saya ulang kembali. Ada atau tidak? Tidak ada? Oke, karena materi tentang teks berita ini sudah habis, maka di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster. Kalian jangan lupa untuk mempelajari ketiga teks tersebut, sebab ketiga teks tersebut akan saya bahas di pertemuan yang akan datang, dan juga saya akan mengecek seberapa besar pengetahuan kalian tentang ketiga teks tersebut pada pertemuan selanjutnya. Dan juga jangan lupa kerjakan tugas yang sudah saya berikan tadi dengan sungguh-sungguh ya, karena nilai dari tugas itu akan saya masukkan ke dalam nilai harian kalian. Ingat, batas pengumpulan terakhir soal tadi adalah nanti malam. Kalian kumpulkan melalui Google Drive dan salah satu kirimkan ke WhatsApp saya, oke? Nah, karena sudah selesai, maka saya akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.